Om Swastiastu, saya Ninya Mandini Maharani, NIM 1903051005. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah sifat koligatif, yang berarti bahwa kenaikan titik didih bergantung pada keberadaan partikel terlarut dan jumlahnya, tetapi tidak pada jenis zat tersebut. Sifat ini adalah efek dari pengenceran pelarutan dengan adanya zat terlarut. Kenaikan titik didih adalah fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua larutan, bahkan dalam larutan ideal, dan tidak bergantung pada interaksi zat terlarut-pelarut tertentu. Peningkatan titik didih terjadi baik ketika zat terlarut adalah suatu elektrolit, garam, ataupun non-elektrolit. Contoh larutan elektrolit adalah larutan NaCl, NaOH, dan CH3COH. Lalu non-elektrolit contohnya adalah H2O, glukosa, urea, dan etanol. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama termometer, yang kedua gelas beker 100 ml, yang ketiga adalah stand, yang keempat adalah pembakar, yang kelima adalah padatan C6H12O6 seberat 10 gram, yang ketujuh adalah H2O atau air 50 ml, yang ke-8 adalah larutan NaCl 1 molar 50 ml. Prosedur percobaan yang pertama adalah siapkan stand dan pembakar. Larutan yang kita hitung titik didihnya pertama adalah H2O. Siapkan gelas beker di atas stand. Tuangkan H2O ke dalam gelas beker. Hitung suhu awal H2O dengan menaruh termometer ke dalam gelas beker. Catat suhu yang terbaca pada termometer. Suhu akhir di sini dimaksudkan adalah suhu ketika titik didih awal terjadi saat pemanasan, di mana pada termometer akan terbaca konstan untuk beberapa saat. Panaskan H2O, lalu lihat suhu pada termometer yang terbaca konstan untuk beberapa saat. Melihatnya harus dengan teliti karena suhu tersebut terbaca konstan hanya untuk beberapa detik. Catat suhu konstan tersebut, di mana suhu tersebut merupakan titik didih awal. Di sini kita catatnya sebagai suhu akhir. Lalu larutan yang kedua adalah NaCl. Lakukan hal yang sama seperti H2O tadi. Pertama, letakkan gelas beker di atas stand. Tuang larutan NaCl tadi ke dalam gelas beker. Ukur suhu NaCl dengan menaruh termometer ke dalam gelas beker. Catat suhunya. Lakukan pemanasan seperti pada H2O tadi. Letakkan kursor pada termometer agar kita tahu suhu konstan yang terbaca. Suhu konstan tersebut merupakan titik didih awal dari larutan NaCl. Sama halnya dengan H2O, suhu konstan tersebut merupakan titik didih awal. Di sini kita tuliskan sebagai suhu akhir, yang maksudnya adalah titik didih awal. Catat suhu konstan tersebut. Lalu, untuk larutan yang terakhir adalah C6H12O6 atau glukosa. Yang pertama, letakkan gelas beker di atas stand. Taruh padatan glukosa ke dalam gelas beker. Tambahkan H2O 50 ml, lalu homogenkan menggunakan batang pengaduk. Setelah homogen, ukur suhu awal larutan glukosa tersebut dengan menaruh termometer ke dalam gelas beker dan catat suhu yang terbaca pada termometer.
Panaskan larutan tersebut dengan menyalakan pembakar. Taruh kursor di termometer untuk mengetahui suhu konstan pertama yang terbaca. Sama halnya dengan H2O dan NaCl, suhu konstan pertama yang terbaca itu merupakan titik didih awal dari larutan glukosa ini. Catat suhu konstan yang terbaca pada termometer. Data yang didapatkan tersebutlah yang nanti akan diolah menggunakan rumus kenaikan titik didih. Untuk rumus kenaikan titik didih larutan non-elektrolit dan elektrolit berbeda. Untuk non-elektrolit, delta Tb sama dengan M kali Kb, dan untuk elektrolit dikali dengan I. Untuk keterangan rumus, delta Tb merupakan kenaikan titik didih, M merupakan kemolaran larutan, Kb adalah ketetapan kenaikan titik didih molal, dan I merupakan faktor Van Hoff. Baik, sekian video dari saya. Om Santi 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 Om. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.